burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Nah, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Eits, tapi kakak kali ini sendirian nih. Kakak mau panggil teman-teman kakak dulu nih. Yuk kita panggil dulu ya. Yuk masuk yuk Kak Risel, Kak Melda. Nah, hai Kak Risel. Halo. Hai Kak Melda. Halo. Nah teman-teman, yuk sekarang kita mau sapa teman-teman kita di rumah. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Nanti Kak Imelda akan berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita naikkan pujian Jabatlah Tangan Teman di Sampingmu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jabatlah tangan teman di sampingmu, jabatlah tangan nyanyilah. Jabatlah tangan teman di sampingmu, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sekarang kau satu-satunya. Dalam hidupku, kau ada pimpin langkahku. Pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyatakan, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Oke, tiba saatnya kita masuk ke hadirat pujian Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo teman-teman. Wah, siapa yang hari ini sedang berbahagia? Kalau Kak Laras hari ini sangat bahagia karena Kak Laras punya dua sahabat yang sangat baik. Dua sahabat Kak Laras ini selalu membantu kakak jika Kak Laras kesulitan. Nah, di sebuah negeri di mana Yesus tinggal, terdapat orang yang sakit lumpuh. Orang ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun, teman-teman. Untuk duduk saja, dia kesulitan. Apalagi dia mau berlari. Ketika ia merasa lapar, dan ia butuh makan, ataupun ia merasa haus, dan ia butuh minum,
ia harus meminta tolong kepada orang di sekitarnya. Nah, pada suatu hari, ada 4 sahabat yang mendengar bahwa Yesus tiba di negeri mereka. Nah, mendengar kabar baik itu, 4 sahabat ini mengunjungi orang yang sakit lumpuh itu. Setibanya mereka di rumah orang sakit itu, salah satu sahabat berkata, "Hai sahabatku, apakah engkau mengenal Yesus?" lalu orang sakit itu pun berkata, Siapa Yesus? Aku tidak mengenalnya. lalu sahabat ketiga pun menjawab, Yesus adalah seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Yang menjamah orang yang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara. Wah, mendengar itu, orang yang sakit itu pun takjub. Lalu dia berkata, Andai saja aku juga bisa menemui Yesus. Pasti dia juga akan menyembuhkanku. lalu keempat sahabat ini berkata, Kami akan menolongmu untuk bertemu dengan Yesus. wah, betapa gembiranya hati orang yang sakit itu. Nah, kemudian 4 sahabat ini membantu orang yang sakit ini berbaring di atas tempat tidurnya dengan sangat berhati-hati. Dan 4 sahabat ini membawa orang sakit ini pergi keluar untuk bertemu dengan Yesus. Nah, terlihat langit sangat cerah, burung-burung bernyanyi, dan bunga-bunga ikut bersukacita melihat betapa gembiranya orang yang sakit itu. Nah, di perjalanan mereka bersorak-sorai, tak terasa mereka pun sudah sampai di tempat di mana Yesus berada. Tapi tempat itu penuh dengan banyak orang. Mereka melihat ada anak-anak, ada mama-mama, ada papa-papa, ada kakek-kakek, dan ada nenek-nenek. Saking ramainya tempat itu, mereka tidak ada jalan untuk membawa temannya yang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Lalu 4 sahabat ini berkata, Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? di tengah kebingungan mereka, salah satu sahabat berkata, Marilah kita membawa teman kita yang sakit ini ke atas-atas. Wah, mungkin 3 sahabat yang lain bertanya-tanya, kenapa harus ke atas atap? Apa yang akan kita lakukan di atas atap? Tetapi ketiga sahabat ini mau mendengar, dan mereka pun membawa orang yang sakit ini ke atas atap. Ketibanya mereka di atas atap, mereka pun bertanya lagi, lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Sahabat yang kedua pun berkata, Lihatlah, ada atap yang tidak tertutup dengan baik. Marilah kita bongkar atap itu, dan kita akan menurunkan teman kita. lalu satu persatu atap pun dibongkar, satu persatu atap pun terbuka. Dan dirasa sudah cukup, 4 sahabat ini tidak lupa untuk mengkaitkan tali pada tempat tidur orang yang sakit itu. Dengan perlahan, mereka pun menurunkan orang yang sakit itu ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, setibanya dia di bawah, orang yang sakit itu sangat bergembira karena ia berhasil bertemu
dengan Yesus. Lalu Yesus pun berkata, Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah. tiba-tiba orang yang lumpuh tadi bisa berdiri. Dia bisa menggerakkan tangannya, dia bisa menggerakkan jarinya, dia juga bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dia sangat senang. Lalu dia mengangkat tempat tidurnya dan dia pun pulang seperti apa yang dikatakan Yesus. Karena dia sangat bergembira, dia pun berkata, Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkanku. tapi dia juga tidak lupa akan 4 sahabatnya yang telah menolong dia untuk bertemu dengan Yesus. Lalu dia juga bersyukur dan berkata, Terima kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat itu. nah teman-teman, kita juga harus seperti 4 sahabat itu. Kita juga bisa loh membantu teman kita yang sedang sakit dengan cara kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan teman kita yang sakit. Nah, hari ini ayat hafalan kita ada di Matius 19 ayat 19. Kasihilah sesamamu manusia. Kakak ulangin ya. Matius 19 ayat 19. Kasihilah sesamamu manusia. Bye-bye. Hai teman-teman, shalom semua. Kesempatan kali ini Kak Johan mau ngajak kita buat bikin suatu kerajinan yang bermanfaat banget ya. Nah, Kak Johan punya sesuatu seperti ini, kotak ya. Kira-kira seperti apa buatnya ya, dan apa fungsinya. Nah, buat lihat temennya, kita bisa pakai kotak ini buat ya, taruh sampah lah, ataupun kalau nggak gitu ya. Oke, tapi Kak Johan akan ngajari teman-teman kalian buat membuat barang kotak sederhana ini ya. Yuk, pantengin videonya. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku
Bagaimana? Gampang kan? Nah, sekarang teman-teman bisa coba bikin sendiri. Cari kertasnya, terus lipat-lipat. Kalau lupa caranya gimana, bisa diputar ulang lagi videonya ya. Nah, begitu saja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Father, we thanks to you. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka. Dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.